Itu sampai ada yang tes jantung, ada yang tes paru-paru, ada yang sampai tes sing berkaitan dengan pencernaan lambung, kan ada itu. 3 itu kan memang ada. Dites kan ada. Nah itu semuanya normal. Nah ini Kang Yahya, ini kalau psikosomatik, sakit yang dari pikiran itu tadi, itu gimana Kang Yahya cara apa ya treatment untuk mengobati? Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat Mata Blitar, ketemu lagi dengan saya Putut di Mata Blitar Podcast. Sahabat Mata Blitar, alhamdulillah pada kali ini saya ditemani seorang sahabat. Beliau juga sebenarnya salah satu host di Mata Blitar Podcast. Kita sapa dulu. Selamat siang Kang Yahya Mustafa. Selamat siang Pak Utut. Alhamdulillah. Pripun kabare? Alhamdulillah hari ini sudah banyak perubahan lah. Sudah alhamdulillah lebih baik lagi. Jadi mungkin biasanya saya jadi host, tapi karena mungkin saya ada cerita terkait. Jadi sebelum saya jadi beberapa minggu ini memang saya ada mengalami sakit. Ya alhamdulillah hari ini sudah sedikit enak dan mungkin saya ada sedikit cerita terkait dengan sakit saya. Mungkin nanti bisa saya sharingkan agar sahabat-sahabat yang ada di luar sana mungkin ada yang mengalami hal yang sama dengan saya juga bisa mendapatkan solusi seperti itu. Jadi kali ini saya jadi narasumber ya. Ya siap. Alhamdulillah Mas Yahya sudah agak mendingan. Jadi begini sahabat Mata Blitar, belum lama kemarin sahabat Yahya ini mengalami kondisi yang sakit, sempat rawat inap juga Kang saya. 5 hari saya. 5 hari rawat inap. Nah di kesempatan kali ini kita spesial menghadirkan Kang Yahya di studio Mata Blitar Podcast. Jadi narasumber ya. Jadi narasumber ya. Mungkin bisa berbagi beberapa hal atau banyak hal pengalaman kemarin beberapa waktu mengalami sakit gitu kayak ya. Mungkin bisa jadi informasi ini atau pengalamannya jenengan itu bisa jadi wawasan atau pengalaman baru bagi sahabat Mata Blitar dimanapun berada. Oke, sahabat Mata Blitar, Kang Yahya, ini yang pertama kaitannya dengan sakitin jenengan. Monggo, niki sakit bercerita Kang Yahya. Jadi kenapa sih kemudian saya kok punya ide ngomongin jenengan bahwa mungkin pengalaman saya sakit saya ini bisa menarik untuk diangkat di podcast. Itu karena saya sendiri juga ternyata saya baru tahu penyakit saya ini ya baru akhir-akhir ini saja gitu. Dan mungkin di luar sana juga banyak juga yang kemudian mengalami gejala-gejala yang sama yang seperti saya rasakan dan belum tahu itu penyakitnya apa. Sebentar, ini bukan COVID kan ya? Alhamdulillah bukan. Negatif saya. Ya. Jadi langsung saya ceritakan. Oke. Jadi yang saya rasakan itu adalah kalau bahasa medisnya, jadi saya disclaimer dulu ya, bahwa saya ini bukan pakar medis, akan tetapi saya cuman punya pengalaman sakit dan dengan pengalaman itu saya kemudian mempelajari terkait sedikit-sedikit tentang artikel-artikel tentang penyakit saya, tentang YouTube dari para dokter-dokter, psikiater dan lain sebagainya, dan akhirnya saya menjadi tahu bahwa sakit saya itu namanya adalah penyakit psikosomatik. Somatik. Ya, ini kalau saya pribadi masih dengar ini Kang Yahya. Ya. Saya pun juga menjadi tahu itu juga karena mengalami sakit itu gitu loh. Dan awalnya juga tidak tahu sampai akhirnya saya kemudian tahu dan alhamdulillah justru setelah tahu itu berangsur-angsur saya bisa bahasanya kan malah ngerti penyakitnya apa, treatmentnya kan menjadi tepat gitu loh. Betul, kalau belum tahu penyakitnya apa, mungkin treatmentnya tidak tepat dan tidak
kunjung sembuh-sembuh gitu loh. Nah, ini gejalanya gimana Kang Yahya? Ya. Awal-awal. Jadi gejalanya itu kalau di bahasa medis namanya gejala dispepsia fungsional. Dispepsia fungsional itu diantaranya gejalanya adalah mual, keadaan yang tidak nyaman di perut, bisa bengah, apa bahasanya? Besesek, sebah, terus kemudian kadang juga sampai merasakan sesak. Terus kemudian yang juga saya alami, saya rasakan itu dedek, gemetar, seluruh badan itu dedek gitu. Tapi kalau badan demam nggak Kang Yahya? Tidak demam. Tidak demam, tidak panas. Tidak, bahasanya wong meriang itu tidak. Nah, akhirnya dengan bahasa medisnya kan itu adalah gejala-gejala dispepsia fungsional. Dan setelah saya pelajari ternyata orang yang mengalami gejala dispepsia fungsional itu tadi, yang saya ceritakan tadi, mual, sesak, terus kemudian dedek, terus bengah dan lain sebagainya, itu ternyata 70% itu ternyata disebabkan karena psikosomatik. Psikosomatik itu berarti gejala psikologi yang kemudian akhirnya mempengaruhi, kalau di bahasa medis itu saraf otonom, entah apa namanya, kayaknya kalau nggak salah amigdala, saraf amigdala itu sehingga menyebabkan gejala-gejala yang dirasakan seperti itu tadi, dispepsia fungsional itu tadi. Ya, ini menarik Kang Yahya. Saya juga sering mendengar kaitannya dengan penyakit di dalam diri kita itu katanya itu memang sebagian besar disebabkan oleh pikiran. Tapi hubungan pikiran dengan penyakit apa itu saya nggak paham. Ya, jadi ini khusus saya kan baca-baca terkait khusus tentang psikosomatik. Mungkin kalau yang penyakit-penyakit yang bukan psikosomatik saya juga kurang tahu ya. Tapi khusus untuk psikosomatik itu gejalanya seperti itu memang. Gejalanya mual, kadang sesak, badan gemetar, bengah, begah di perut dan lain sebagainya. Lah, itu orang yang mengalami itu 100% dari orang yang mengalami itu ternyata 70%-nya itu karena psikosomatik. Disebabkan psikosomatik. Baru yang 30% itu memang benar-benar ada bahasanya penyakit, bahasanya ini terusak, ya enggak kerusakan lah. Apa ya bahasanya? Kerusakan organ dalam. Kerusakan organ dalam. Tapi lagi-lagi itu pun disebabkan dari kalau yang 30% itu tidak asli, memang karena kerusakan organ dalam akhirnya mengalami gejala seperti mual, seperti apa jenenge, sesak ataupun dedek itu tadi. Cuman 30%. Cuman 30% ternyata. Yang 70% itu ternyata itu karena psikosomatik. Jadi beberapa pasien itu ada yang sampai tes fisik dalam di rumah sakit spesialis penyakit dalam. Itu sampai ada yang tes jantung, ada yang tes paru-paru, ada yang sampai tes yang berkaitan dengan pencernaan lambung, kan ada itu. 3 itu kan memang ada. Tes kan ada. Nah, itu semuanya normal, tidak ada masalah, tidak ada luka, tidak ada masalah dengan jantung, tidak ada masalah dengan paru-paru, tidak ada masalah dengan lambung. Tetapi mengalami gejala-gejala dispepsia fungsional itu tadi. Nah, sampai ada yang sampai 1 tahun itu masih belum nemu. Akhirnya begitu tahu ternyata itu masalahnya ada di psikologi. Psikologi. Ya, begitu diobati psikologinya juga begitu tahu bahwa itu masalah psikologi dan kemudian diobati, di treatment dan di terapi psikologinya, malah berangsur-angsur gejala fisiknya itu sembuh. Kalau terkait dengan gejala Kang Yahya, saya pernah juga merasakan itu ya seperti sebah, kemudian sampai pernah panas di bagian dada ini, sampai panas. Yaitu kalau sepengetahuan saya ya asam lambung gitu aja. Ya. Biasanya umumnya memang selalu
ini ya selalu diasumsikan asam lambung. Asam lambung. Sebenarnya kalau yang saya pelajari ya ini, saya kan bukan pakar, tapi saya coba karena sakit itu akhirnya saya mulai. Ternyata sebenarnya orang mengatakan sakit asam lambung itu kurang tepat. Kurang tepat sebenarnya kurang tepat karena pada dasarnya setiap orang itu memang asam lambung itu alamiah. Setiap orang sehat pun juga di dalam pasti lambungnya punya, itu cuman kadarnya gitu ya. Di dalam lambung itu pasti ada asamnya. Fungsi asam lambung itu sebenarnya kan untuk membantu pencernakan. Misalkan kita menelan makanan yang agak kasar, itu dengan dibantu asam lambungnya itu cepat hancur. Fungsinya asam lambung kan itu. Nah, setahu saya yang benar-benar sakit yang berkaitan dengan pencernakan itu, setahu saya itu yang umum itu sebenarnya 2. Yang pertama itu sakit MAH. Jadi sakit MAH itu juga diakibatkan dengan asam lambung karena mungkin sakit MAH itu tidak rutin, makannya tidak rutin, tidak teratur, tidak teratur. Jadi waktunya makan tidak makan. Nah, asam lambung itu kan keluar ketika jam-jam waktunya makan. Nah, ketika jam waktu makan asamnya lambung keluar, kemudian tidak ada makanan yang diproses asam lambungnya kosong, akhirnya itu terjadi berulang-ulang, akhirnya dinding lambungnya luka. Nah, itu biasa nih yang dirasakan itu perih. Atau bahasa kita ya sakit MAH gitu. Terus ada lagi yang namanya sakit GERD, GERD. Nah, GERD itu beda lagi dengan MAH sebenarnya, walaupun disebabkan dari asamnya itu tadi. Tapi kalau GERD itu yang saya tahu, saya baca itu akibat katup di atas lambung. Atas lambungnya ada katupnya. Katup itu fungsinya untuk membatasi agar asam itu tidak naik ke atas. Jadi kalau katup ini keadaannya normal, ketika kita menelan makanan, itu katupnya membuka, kemudian makan turun ke lambung, kemudian menutup lagi. Tetapi kalau katupnya ini tadi sudah tidak begitu normal, seharusnya nutup ini agak buka. Nah, akhirnya asamnya naik, mengenai organ-organ di atas lambung. Kerongkok apa namanya esophagus, terus kemudian kerongkongan dan lain sebagainya. Akhirnya organ di atas lambungnya itu luka. Nah, itu namanya sakit GERD itu. Biasanya nyeri di ulu hati, atau panas di kerongkongan. Nah, itu namanya GERD. Setahu saya kalau yang benar-benar sakit itu ya kalau nggak MAH itu ya GERD itu yang disebabkan dengan asam lambung. Tetapi itu yang lebih tepat ya. Jadi kalau sakitnya apa asam lambung itu kurang tepat. Menurut saya kurang tepat. Nah, kalau yang dialami gejala dipepsia fungsional itu tadi itu tidak selalu sebenarnya sakit MAH atau sakit GERD sebenarnya. Nah, itu tadi yang 70% mengalami gejala dipepsia fungsional ternyata justru malah karena psikosomatik itu tadi. Nah, ini yang menarik hubungannya di mana Kang Yaya? Tadi kalau misalkan MAH itu kan karena pola makan yang tidak teratur, itu yang kemudian menyebabkan asam lambung tadi menggerus dinding lambung kan gitu. Akhirnya dinding lambungnya luka. Nah, ini kalau hubungan dengan pikiran itu Kang Yaya. Nah, itu lagi-lagi ya saya cuma baca artikel ya. Mungkin nanti pasca ini kalau mungkin sahabat-sahabat pengen lebih tahu lebih jelasnya, browsing saja di YouTube misalkan penjelasan terkait psikosomatik. Itu lebih detail, tepat oleh pakarnya sendiri, dokter psikiater. Kalau saya hanya memberikan informasi awal, mudah-mudahan teman-teman yang ada di luar itu menjadi tahu dan menjadi mempelajari sendiri seperti itu. Apa tadi yang ditanyakan? Hubungan antara ini tadi. Kalau yang sejauh yang saya pelajari, ternyata memang erat sekali hubungan antara sistem pencernakan kita atau rasa-rasa yang, karena di pencernakan ini ternyata banyak saraf-saraf rasa, ternyata yang itu sangat berkaitan dengan pikiran. Seperti misalkan contoh, ketika kita dalam keadaan tidak
memikirkan sesuatu yang berat gitu ya, kita menjadi nafsu makan kita turun. Iya. Itu kan terjadi kan terkadang. Terus lagi misalkan kita dalam keadaan panik, RP naik ke panggung misalkan, itu akhirnya kita seperti ada rasa pengen gitu, seperti ada rasa pengen buang air besar. Itu kan sering kan terjadi. Nah itu ternyata memang karena ada saraf yang menghubungkan antara pikiran dengan sistem yang ada di pencernaan kita ini. Erat kaitannya. Nah, tetapi kalau orang yang dalam keadaan normal, dalam keadaan tidak sakit psikosomatik, ya habis itu ya selesai. Habis panik, buang air besar, hilang paniknya sudah selesai. Tetapi kalau orang yang sudah sampai sakit psikosomatik, nah ini psikosomatik ini termasuk jenis penyakit berarti Kang Yahya ya? Ya. Oh, penyakit psikologi. Yang penyakit ini kemudian bisa berdampak pada organ-organ di tubuh. Fisik, ya. Jadi seperti itu. Nah, penyakit psikosomatik itu lebih banyak dikarenakan apa, Kang Yahya? Ya. Pertama karena psikologi. Psikologi kan hubungannya dengan pikiran. Iya. Pikiran itu bisa penyebabnya macam-macam. Bisa karena tekanan pekerjaan, bisa karena kondisi COVID seperti ini justru menambah stres, kekhawatiran. Apalagi setiap hari kita mendengar teman kita, teman dekat kita, saudara kita itu meninggal dunia dan lain sebagainya. Itu kan menambah kepanikan, menambah ketakutan, menambah kekhawatiran. Akhirnya termasuk sesuatu yang di luar dari harapan. Ya. Nah, itu membuat stres kan. Ya. Terus akhirnya kemudian memicu gejala fisik dipepsia fungsional. Nah, kemudian ketika dipepsia fungsional itu tadi, kita sudah mengalami gejala dipepsia fungsional, ketika kita tidak tahu bahwa itu psikosomatik, tambah khawatir lagi. Karena gejalanya itu mirip-mirip dengan penyakit jantung, penyakit paru-paru, dan penyakit lambung. Mual, sesak, dredeg, gemetar. Makanya orang yang kalau kemudian tidak tahu itu psikosomatik justru malah semakin memperparah. Karena mereka menganggap wah ini sakit apa, kok dredeg terus, jangan-jangan saya punya penyakit jantung. Berarti termasuk ini mungkin ini Kang Yahya ya. Ada cerita dari temen itu karena dia itu takut dengan jarum suntik Kang Yahya. Kemudian dia semacam keterpaksaan lah disuntik vaksin ini. Akhirnya dia setelah suntik vaksin, karena dari awal memang takut dengan suntik, akhirnya dia merasakan gejala-gejala itu, katanya mual, gak enak makan, itu sampai demam juga. Itu berarti bisa jadi itu psikosomatik. Bisa jadi karena dipicu karena itu, akhirnya dia mencapai titik puncak, kemudian menjadi sakit psikosomatik. Kalau tidak mencapai puncak sehingga sakit psikosomatik sebenarnya ya biasa-biasa saja. Orang yang normal saja, kadang gelisah, kadang takut, tapi kan lalu setelah itu ya biasa. Tapi kalau sudah mencapai titik mentoknya itu, kemudian mempengaruhi namanya saraf otonom di dalam tubuh. Kalau nggak salah namanya saraf amigdala namanya. Nah, kalau sudah memulai itu bahkan kita tidak dalam keadaan mikir tertentu pun kadang bisa tiba-tiba muncul itu gejala-gejala itu. Nah, ini kemudian Kang Yahya, ini dari pengalaman jenengan itu yang kemungkinan besar sakitnya psikosomatik itu tadi Kang Yahya ya. Itu monggo bisa diceritakan Kang Yahya. Jadi gejalanya dari awal bagaimana, kemudian treatment jenengan untuk penyembuhan diri. Ya. Oke, saya fokus ke penyembuhan saja ya. Oh ya. Kalau masalahnya itu kan karena memang saya awal-awalnya memang ada pikiran lah ya, ada pikiran tertentu sing menyebabkan pertama gejala fisik itu diawali dari gejala fisik sehingga pikiran itu
ini salah apa, sakit apa, itu loh, justru Iki itu. jane loro apa to? Tak obati ngene enggak mari, Iya. obati ngene. Oh. Sampai akhirnya mentok, mempengaruhi saraf amigdala saya itu, terus kemudian saya menjadi terus merasakan gejala-gejala itu, tak kunjung sembuh. Sampai saya pergi ke dokter, diberi resep obat dimakan selama 3 hari itu. Setelah saya makan selama 3 hari itu tidak sama sekali tidak ada perubahan. Sampai akhirnya kan saya kemudian rawat inap itu toh. Iya. Dirawat inap awal-awal itu pun juga tidak ada perubahan. Sampai pada titik salah satu dokter itu mengatakan kalau itu kan karena saya di malam pertama itu tidak bisa tidur. Oh iya. Akhirnya saya cerita, terus kemudian sampai pada titik dokternya itu bilang kalau itu masalah pikiran, itu masalah psikologi. Tapi tidak menyebutkan psikosomatik. Nanti saya resepi obat penenang. Saya sempat diberi obat penenang dua malam. Disuruh minum pada saat mau tidur. Lah, baru dapat kata kunci dari dokter itu masalah psikologi itu. Penyakit pikiran itu tadi. Baru saya kemudian, karena di rumah sakit saya juga bawa HP kan. Akhirnya saya browsing, saya cari penyakit psikologi yang mempengaruhi gejala yang seperti saya rasakan. Baru saya nemu artikel itu, ternyata gangguannya namanya psikosomatik itu tadi. Gangguan psikologi yang rasanya itu khawatir, takut, cemas yang berlebihan sehingga mempengaruhi gejala fisik. Gejala fisiknya ya seperti mual, sesak, dredeg atau gemetar itu tadi. Nah, begitu saya baca-baca artikel, saya menemukan itu psikosomatik itu tadi. Saya juga cari-cari di YouTube. Akhirnya justru dengan saya mengetahui itu, malah justru efek gejala-gejala fisik saya berangsur-angsur menurun. Karena sudah tahu penyakitnya. Iya. Jujur saya di awal ini sempat punya pikiran, nanti kalau tetap seperti ini saya mau tes jantung juga. Tes jantung, tahan tutung, nanti tes paru-paru, tes apa. Tapi ternyata saya browsing, saya lihat di YouTube itu banyak cerita dari pengalaman-pengalaman pasien-pasien itu ya memang sama. Sampai ada yang sampai sudah tes juga. Tes jantung, tes paru-paru, dan tes lambung. Hasilnya semuanya baik. Begitu tahu itu, terus akhirnya mereka ke psikiater. Ya, ternyata tahu kalau itu psikosomatik itu tadi, justru malah itu berangsur-angsur membaik. Dan yang saya alami juga sama. Begitu saya klik, ngerti, ternyata sakit saya ini psikosomatik. Itu langsung berangsur-angsur membaik justru. Ya tidak langsung baik 100% ya tidak ya. Tetapi saya merasakan semakin baik. Nah ini Kang Yahya, ini kalau psikosomatik, sakit yang dari pikiran itu tadi, itu gimana Kang Yahya cara treatment untuk mengobati? Ya. Kalau berdasarkan, lagi-lagi berdasarkan apa yang saya pelajari ya. Itu kalau sudah mencapai sakit, termasuk ada gejala fisiknya, ya gejala fisiknya harus tetap diobati. Contohnya misalkan mual ya harus diobati dengan obat mual dan sebagainya. Tetapi harus dibarengi dengan pengobatan psikologi. Ya, karena akarnya kan di psikologi ini. Nah, pengobatan psikologi itu ada 2. Dibantu dengan obat, bisa obatnya namanya obat penenang lah, entah apa namanya, mungkin nanti bisa kalau bisa ya harus dengan resep dokter lah, dokter psikiater nanti. Obat penenang itu, dan juga dengan terapi pikiran. Piye iki carane? Terapi pikiran itu sing pertama, ya sebenarnya kita sering lah melakukan itu. Misalkan kita harus sabar. Misalkan kita harus sabar dengan penyakit kita. Maksudnya
ya namanya penyakit itu tidak bisa langsung sembuh, harus sabar. Ketika kita masih merasakan sakit ya, itu harus kita sadari, benar-benar kita sadari bahwa ini ya sakit, butuh proses, harus sabar. Terus kemudian harus ikhlas juga. Ikhlas. Jadi ini Kang Yahya. Walaupun mudah diucapkan tapi sulit dilakukan, tapi ya pancen ya itu treatment. Jadi harus ditemukan dulu ketika ini penyakitnya pikiran, iki sing ndadekne pikiran ki apa? Ya. Itu harus ikhlas. Iya. Ya pertama harus sadar dulu penyakitnya apa, harus tepat dulu diagnosanya apa. Setelah itu kalau terapi pikiran ya harus dengan itu. Terus selain itu juga bisa ditunjang dengan meditasi. Meditasi itu menenangkan diri, dibarengi juga bisa dengan terapi pernafasan, tarik nafas dalam, terus kemudian ditahan sebentar, dikeluarkan, seperti itu. Intinya biar relaksasi. Relaksasi. Terus kalau keadaannya sudah semakin membaik, ya dibarengi juga dengan olahraga ringan awal-awal. Olahraga ringan, kalau memang sudah semakin baik lagi, ditambahi intensitas olahraganya, misalnya agak berat sedikit. Terus juga pola makan, harus juga diperhatikan. Pola makan, makanan yang dikonsumsi itu ternyata juga saling berkaitan lah, harus tetap. Jangan terus kemudian itu dilakukan tetapi kita makan yang terlalu pedas banget, itu ya janganlah. Kalau masih dalam proses penyembuhan, kalau bisa ya harus tetap makanan juga harus. Insya Allah kalau seperti itu, yang pengalaman yang saya alami berangsur-angsur membaik. Ya saya belum, sampai hari ini pun saya masih belum bisa mengatakan kalau saya sembuh 100% belum. Tetapi paling tidak dari gejala yang saya alami, misalkan dredeg itu lah, badan gemetar. Itu kalau sebelumnya itu ngeruwet kayak orang bahkan pegang gini aja gini ya Mbak. Buyuten lah. Nah itu hari ini saya kadang ya masih ada badan gemetar, tapi cara bahasanya frekuensinya itu sudah sangat jauh. Tinggal kur kayak hampir tinggal kayak lemes gitu aja. Jadi menarik, kemudian penyakit itu kan ada penyakit jasmani, kemudian penyakit pikiran itu yang kemudian ternyata dominan juga menjadi penyebab sakit-sakit yang ada di jasmani kan, gitu kalau saya menyimpulkan. Jadi penting bagi kita, misalkan yang punya gejala kados Kang Yahya ini, sahabat Mata Blitar, itu bisa jadi mungkin itu disebabkan oleh pikiran, sehingga treatment, pengobatan dan lain-lain ya harus tepat. Kalau cuma diobati fisiknya, berdasarkan apa yang saya alami, malah nggak sembuh-sembuh. Soalnya pikirannya panggah. Iya, karena kita panggah seser. Iya, tidak tahu gitu loh. Akar persoalannya itu. Iya. Artinya kan dua-duanya jalan, yang fisiknya juga diobati, yang pikirannya juga diobati. Ya. Mungkin itu Kang Yahya. Ya. Atau mungkin masih ada lagi yang mungkin terakhir ya. Terakhir yang ingin saya sampaikan, ini sudah memang saya niati. Saya niati bahkan pada saat masih di rumah sakit. Nanti kalau saya kan karena setelah tahu psikosomatik, terus kemudian saya mencoba treatment saya lakukan, itu kan saya merasa berangsur-angsur membaik. Itu yang sudah saya niati. Nanti saya pengen sharing terkait ini. Karena berdasarkan yang saya tahu di YouTube di Nganu itu, rata-rata jarang orang yang kemudian tahu itu. Dan kalau orang tidak segera tahu tentang penyakitnya itu, kalaupun bisa sembuhnya lama. Ya, memang betul Kang Yahya. Seperti saya sendiri ya baru dengar psikosomatri ya kali ini. Ya. Dan kemarin kan sempat saya share di Facebook saya. Itu ternyata banyak juga yang kemudian ada yang inbox, ada yang langsung komentar di
di apa komentar di kolom komentar itu, itu sama kayak sing dialami istriku, itu sama seperti yang dialami ibuku, itu sama seperti yang sing tak alami misalkan itu. Ternyata setelah saya share itu banyak yang kemudian kok podo sing alami, terus akhirnya tanya itu cara pengobatannya gimana, banyak yang kemudian inbox, terus ada juga yang di komentar itu seperti itu. Nah terakhir Kang Yahya, dan ini yang terakhir untuk lebih jelasnya, ini kan saya cuman nge-share wawasan awal. Kalau ingin tahu jauh tentang psikosomatik, browsing saja, cari artikelnya, cari di YouTube, keywordnya ya psikosomatik gitu aja. Nanti di situ akan banyak pengalaman dari mantan pasien, pengalaman langsung dari dokter psikiater yang menangani psikosomatik dan lain sebagainya. Mungkin lebih jelasnya mungkin kan sekarang akses informasi sudah banyak toh. Artinya saya cuma memberi informasi awal saja. Nah ini kalau dari jenengan sendiri Kang Yahya, ini bagaimana kita masyarakat secara umum agar tidak sampai ini tadi apa mengalami psikosomatik ini tadi. Jadi psikosomatik itu diakibatkan dari rasa khawatir, rasa takut yang sangat berlebihan. Nah itu bagaimana caranya saja sendiri juga masih bingung. Berarti intinya di situ ya. Bagaimana kita bisa mengontrol rasa takut kita. Entah takut penyakitnya parah, bahkan mungkin takut mati dan lain sebagainya. Itu bagaimana caranya mengontrol? Saya sendiri juga. Cara Jawane ya diunggahne, ya didukne. Apalagi dalam kondisi Covid seperti ini, saya yakin semakin banyak orang yang mengalami itu. Ya, Kang Yahya, mungkin cukup perbincangan kita pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Yang pertama itu, terus yang kedua kita juga mendoakan semoga jenengan di masa pemulihan ini segera terus membaik dan membaik lagi. Amin. Dan semoga juga teman-teman mungkin yang di luar segera menemukan solusi ketika mengalami gejala yang sama seperti saya. Ya, amin. Demikian sahabat Mata Blitar perbincangan saya dengan Kang Yahya Mustafa. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.